Jonas hanya ingin pulang ketika naik kereta bawah tanah terakhir malam itu. Tapi di gerbong sepi, seorang wanita tua dengan tatapan kosong duduk diam. Saat kereta melewati stasiun demi stasiun tanpa berhenti, Jonas menyadari ada yang salah. Suara, rel menggelegar, lampu berkedip, dan wajah wanita itu mulai membusuk saat dia mencoba bicara dengannya. Karena di Silver Pilen, sekali kamu naik, tak ada jalan untuk turun. Jonas merapatkan kerah jaketnya saat angin malam Stockholm menyapu wajahnya yang lelah. Sudah hampir pukul 11, dan stasiun bawah tanah ini mulai terasa sunyi. Lampu-lampu neon yang bergoyang di atas kepalanya membuat bayangan-bayangan aneh bergerak di dinding beton kotor. Dia menghela napas panjang, menyesali jam lembur yang tak pernah ada habisnya. Tapi Jonas tahu, dia tidak punya pilihan lain. Hidup di kota besar seperti ini memaksa orang untuk bekerja lebih keras hanya demi bisa bertahan. Kereta terakhir meluncur masuk dengan suara gemuruh logam yang menusuk telinga. Pintu-pintunya terbuka dengan gerakan kasar, seperti engsel tua yang jarang dirawat. Jonas melangkah masuk dan mendapati bahwa hampir semua kursi kosong. Dia memilih tempat duduk di pojok dekat jendela, tempat favoritnya untuk mencoba tidur sejenak selama perjalanan pulang. Namun, pandangannya tertumbuk pada sesosok wanita tua yang duduk di ujung kereta, beberapa kursi dari tempatnya. Wanita itu tampak aneh, tubuhnya membungkuk, rambut abu-abunya terselip di balik syal usang yang melilit lehernya. Matanya terpaku lurus ke depan, tanpa ekspresi apapun. Jonas mencoba mengabaikan kehadirannya, tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Mungkin karena cara dia duduk begitu diam, atau mungkin karena kulitnya yang terlalu pucat, seolah tubuhnya tidak pernah terkena sinar matahari. Kereta mulai bergerak, suara roda besi yang bergesekan dengan rel terdengar lebih keras daripada biasanya. Jonas menoleh keluar jendela, memperhatikan cahaya lampu stasiun yang semakin menjauh. Di sisi lain, bayangan wanita tua itu terpantul di kaca jendela. Dia tetap diam, sama sekali tidak bergerak. Bahkan ketika kereta melewati tikungan tajam, tubuhnya tidak bergoyang sedikit pun. Saat kereta mendekati stasiun pertama, Jonas melihat sesuatu yang tidak biasa. Biasanya, lampu-lampu stasiun akan menyala terang, tapi kali ini semuanya gelap. Platform tampak kosong, bahkan papan nama stasiun tidak terlihat jelas. Kereta melaju pelan, tapi pintu-pintunya tidak terbuka. Jonas memiringkan kepala, mencoba memahami situasi ini. Mungkin ada masalah teknis, gumamnya pelan. Dia mengeluarkan ponselnya, berniat memeriksa jadwal kereta atau menghubungi layanan pengaduan. Namun, layar ponselnya mati total. Baterainya masih penuh beberapa menit lalu. Tapi sekarang, sepertinya, alat komunikasi satu-satunya tidak bisa digunakan. Kereta terus melaju, melewati stasiun kedua, ketiga, bahkan keempat tanpa berhenti. Setiap kali mereka mendekati stasiun, suasana semakin mencekam. Lampu-lampu platform padam, tidak ada penumpang lain yang menunggu, dan papan informasi digital hanya menampilkan barisan karakter acak yang tidak berarti. Suara mesin kereta mulai terdengar berbeda, lebih berat, lebih kasar, seperti raungan binatang buas yang kesakitan. Jonas mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya gangguan kecil, katanya kepada dirinya sendiri. Tapi rasa tidak nyaman itu semakin menguat. Dia melirik wanita tua itu lagi, masih diam, masih menatap lurus ke depan. Jonas akhirnya memutuskan untuk berbicara dengannya. "Maaf, apakah Anda juga merasa ada yang aneh?" tanyanya pelan. Berusaha tidak terdengar terlalu gugup. Wanita itu tidak menjawab. Dia bahkan tidak berbalik menatap Jonas. Tapi kemudian, dia mulai mengangkat kepalanya perlahan, sangat lambat hingga Jonas merasa bulu kuduknya berdiri. Mata wanita itu tetap kosong, tapi bibirnya bergerak sedikit, membentuk senyuman tipis yang tidak mencapai matanya. Suara roda kereta tiba-tiba berubah menjadi lebih keras, seolah-olah mereka sedang melintasi rel yang rusak. Jonas mendengar suara, dentingan logam yang berulang, seperti palu yang memukul besi. Dia menoleh ke arah jendela, tapi yang dilihatnya hanya kegelapan pekat di luar. Tidak ada cahaya stasiun, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya keheningan yang mencekam. Ketika dia kembali menoleh ke wanita tua itu, dia mendapati bahwa wanita itu sudah tidak ada di kursinya. Tempatnya kosong, seolah-olah dia tidak pernah ada. Jonas merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia berdiri, dengan cepat memandang sekeliling kereta.
Tidak ada siapa-siapa. Hanya dia sendiri. Tapi kemudian, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Pelan, tapi pasti. Jonas berbalik, dan di ujung kereta, dia melihat sosok wanita tua itu lagi, berdiri di sana. Kali ini, dia menatap langsung ke arah Jonas, dengan mata yang mulai berubah kelabu, seperti mayat yang telah lama membusuk. Kereta terus melaju tanpa henti, membawa Jonas semakin jauh ke dalam kegelapan yang tak diketahui. Kereta terus melaju tanpa henti, membawa Jonas semakin jauh ke dalam kegelapan. Suara roda besi yang bergesekan dengan rel kini terdengar seperti jeritan logam yang tersiksa. Lampu-lampu di dalam kereta mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak liar di dinding. Jonas masih berdiri di tengah gerbong, matanya terpaku pada wanita tua itu yang kini berdiri di ujung kereta. Dia tidak bergerak, tapi tatapannya membuat Jonas merasa seolah-olah dia sedang menembus jiwanya. Ini tidak mungkin, gumam Jonas pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanya ilusi atau halusinasi akibat kelelahan. Tapi ketika dia melihat ke arah jendela, pantulan wajahnya sendiri di kaca tampak lebih pucat dari biasanya, dengan mata yang kosong dan lingkaran hitam tebal di bawahnya. Itu bukan wajahnya, setidaknya bukan wajahnya yang sebenarnya. Kereta mendekati stasiun berikutnya, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Platform stasiun ini tidak sepenuhnya gelap. Sebuah lampu kuning redup menyala di sudut, memperlihatkan papan nama stasiun yang rusak dan tertutup lumut. Jonas mengenali namanya, Kim Linge. Sebuah stasiun tua yang sudah lama ditutup karena alasan yang tidak pernah jelas. Dia pernah mendengar cerita tentang tempat ini dari teman-temannya. Urban legend tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak setelah masuk ke stasiun tersebut. Namun, yang membuat Jonas bergidik adalah bukan hanya keberadaan stasiun itu sendiri, melainkan apa yang ada di platform. Dia melihat bayangan-bayangan samar bergerak di sana. Awalnya, dia pikir itu hanya imajinasinya. Tapi semakin dekat kereta, sosok-sosok itu menjadi lebih jelas. Mereka adalah manusia, orang-orang dengan wajah pucat, mata kosong, dan tubuh yang tampak rapuh seolah mereka belum makan selama berhari-hari. Mereka berdiri diam, menatap kereta yang melintas tanpa bereaksi apapun. Jonas mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari jendela. Tapi saat dia melihat wanita tua itu lagi, dia menyadari bahwa wanita itu tidak lagi berdiri di ujung kereta. Alih-alih, dia sekarang duduk di kursi yang sama seperti awal tadi, persis di tempatnya sebelum menghilang. Matanya tetap menatap lurus ke depan, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. "Siapa Anda?" tanya Jonas. Suaranya gemetar. "Kenapa Anda di sini?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia hanya duduk diam, napasnya yang pelan hampir tak terdengar. Tapi kemudian, dia mengangkat tangannya yang keriput dan menunjuk ke arah jendela. Jonas menoleh, dan apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Di platform Kim Linge, salah satu sosok pucat itu kini berdiri lebih dekat ke rel, tepat di sisi kereta. Wajahnya sangat mirip dengan Jonas, mata yang sama, hidung yang sama, bahkan ekspresi lelah yang sama. Tapi ada satu perbedaan besar, sosok itu memiliki luka sayatan panjang di lehernya, dengan darah yang masih mengalir lambat dari lukanya. Sosok itu menatap Jonas tepat di mata, bibirnya bergerak pelan seolah ingin berbicara. Jonas mundur lagi, sampai punggungnya menabrak dinding kereta. Dia tidak bisa bernapas, tidak bisa berpikir. Semua rasionalitas yang dia coba pegang erat-erat tiba-tiba runtuh. Kereta melewati stasiun itu, meninggalkan sosok-sosok pucat di belakang. Jonas jatuh terduduk di lantai, tangannya gemetar hebat. Dia menoleh ke arah wanita tua itu, berharap mendapatkan jawaban. Tapi wanita itu hanya duduk di sana, senyum tipis kembali muncul di wajahnya yang pucat. Apa yang terjadi?" tanya Jonas, suaranya nyaris berbisik. Wanita itu akhirnya berbicara, suaranya serak dan berat, seperti suara seseorang yang sudah lama tidak berbicara. "Ini bukan lagi tentangmu." Kalimat itu membuat Jonas membeku. Apa maksudnya? Tentu saja ini tentang dia. Dia terjebak di kereta ini, melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi entah bagaimana, kalimat singkat itu terasa seperti vonis. Seperti dia sudah kehilangan kendali atas situasi ini. Kereta terus melaju, melewati jalur-jalur yang tidak pernah Jonas lihat sebelumnya. Stasiun-stasiun lain muncul di kejauhan.
tapi semuanya tampak seperti versi rusak dari dunia nyata. Ada stasiun dengan dinding yang retak dan ditumbuhi lumut. Ada yang dipenuhi poster-poster usang dengan wajah-wajah asing yang menatap kosong. Bahkan ada yang sepenuhnya gelap, kecuali satu lampu yang berkedip-kedip seperti isyarat Morse. Jonas mencoba untuk bangkit, mencari cara untuk keluar dari kereta ini. Dia berjalan ke pintu kereta, mencoba membukanya, tapi pintunya tidak bergerak. Dia menariknya dengan segenap tenaga, tapi pintu itu seolah terkunci dari luar. Dia meninju kaca jendela, tapi kacanya tidak pecah, bahkan tidak retak sedikit pun. "Lepaskan. Aku!" teriaknya, suaranya bergema di dalam gerbong kosong itu. Tapi tidak ada yang menjawab. Wanita tua itu hanya duduk di sana, tersenyum tipis tanpa berkomentar apapun. Ketika kereta mendekati stasiun berikutnya, Jonas melihat sesuatu yang membuatnya semakin putus asa. Di platform itu, dia melihat dirinya sendiri, lagi. Kali ini, sosok itu sedang duduk di bangku stasiun, menunduk dengan kedua tangan menutupi wajahnya. Ketika kereta melintas, sosok itu mengangkat kepalanya perlahan, memperlihatkan wajahnya yang penuh air mata. Mata itu menatap Jonas dengan rasa bersalah yang tak terkatakan. Kereta terus melaju, membawa Jonas semakin jauh ke dalam kegelapan. Dia tidak tahu kemana tujuan kereta ini, tapi satu hal yang pasti, dia tidak lagi berada di dunia yang dikenalnya. Kereta terus melaju, membawa Jonas semakin dalam ke dalam labirin jalur bawah tanah yang tidak pernah ada di peta resmi. Suara rel yang bergesekan dengan roda kereta kini terdengar lebih berat, seolah-olah mesin itu sendiri sedang menderita. Lampu-lampu di dalam gerbong mulai berkedip lebih sering, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak liar di dinding. Jonas duduk di salah satu kursi, tubuhnya gemetar hebat, tapi matanya tetap terpaku pada wanita tua itu. Wanita itu masih duduk di tempatnya, diam seperti patung. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kulitnya tampak lebih kering, lebih rapuh, seperti kulit kertas yang akan sobek jika tersentuh. Matanya yang kosong kini tertutup, dan napasnya yang pelan hampir tak terdengar. Jonas mencoba mengalihkan pandangannya, tapi dia tidak bisa. Ada sesuatu di wanita itu, atau mungkin di balik wanita itu, yang menarik perhatiannya secara magnetis. "Kenapa Anda di sini?" tanya Jonas lagi, suaranya nyaris berbisik. Dia tidak berharap mendapatkan jawaban, tapi pertanyaan itu harus keluar dari dadanya yang sesak. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya duduk di sana, seperti boneka yang rusak. Tapi kemudian, pelan-pelan, dia mulai bergerak, kepalanya terangkat, lehernya berderak seperti engsel tua yang jarang digunakan. Mata yang tadinya tertutup kini terbuka, tapi bukan mata manusia normal. Mata itu hitam pekat, tanpa iris atau pupil, seperti lubang tanpa dasar yang menyerap cahaya. Jonas mundur ke ujung kursi, tangannya mencengkeram sandaran kursi, hingga buku-buku jarinya memutih. Wanita itu tidak berbicara, tapi senyum tipis di wajahnya semakin lebar, hingga bibirnya robek sedikit di sudut-sudutnya. Darah hitam mulai merembes keluar dari luka itu, menetes perlahan ke lantai kereta. Tapi itu belum selesai. Ketika wanita itu berdiri, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya yang sudah kering dan rapuh mulai terkelupas, jatuh ke lantai seperti abu. Di bawahnya tidak ada daging atau otot, hanya tengkorak putih yang bersinar redup dalam cahaya lampu yang berkedip-kedip. Jonas tidak bisa bernapas. Dia ingin berteriak, tapi suaranya macet di tenggorokan. Wanita itu berjalan ke arahnya. Langkah-langkahnya lambat, tapi pasti. Setiap langkah yang dia ambil disertai dengan suara retakan halus, seperti tulang-tulang yang saling bergesekan. Jonas mencoba bangkit, mencoba lari, tapi kakinya seperti terpaku di lantai. Dia hanya bisa duduk di sana, menatap horor yang mendekatinya. Ketika wanita itu berada hanya beberapa langkah dari Jonas, dia tiba-tiba berhenti. Lalu, dengan gerakan cepat yang tidak terduga, dia melepas syal usang yang melilit lehernya. Dari balik syal itu, kepala wanita itu mulai runtuh. Kulit, rambut, bahkan tengkoraknya semuanya luruh menjadi debu hitam yang berputar-putar di udara seperti asap. Yang tersisa hanyalah ruang kosong, tidak ada wajah, tidak ada kepala, hanya tubuh kosong yang masih berdiri tegak. Tubuh itu menunduk, seolah-olah sedang memperhatikan Jonas dari sudut pandang yang tidak terlihat. "Ini hanyalah awal," kata suara serak yang datang entah dari mana. Suara itu tidak berasal dari tubuh tanpa wajah itu, tapi dari seluruh gerbong, seperti bisikan yang bergema di setiap sudut.
Kereta tiba-tiba melaju lebih cepat, membuat Jonas terjatuh ke lantai. Dia mencoba merangkak menjauh, tapi tubuh tanpa wajah itu tetap berdiri di sana, menghalangi jalannya. Ketika Jonas akhirnya berhasil bangkit, dia melihat bahwa wanita itu telah hilang. Gerbong itu kosong, kecuali dirinya. Namun, ketika dia melihat ke kursi tempat wanita itu duduk sebelumnya, dia menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik. Di atas kursi itu ada sebuah tiket tua yang terlipat rapi. Jonas ragu-ragu, tapi akhirnya mengambil tiket itu. Saat dia membuka lipatannya, dia menemukan tulisan tangan yang pudar bertuliskan Silver Pilen, perjalanan tanpa akhir. Saat itu juga, lampu-lampu di dalam gerbong padam total. Jonas berdiri dalam kegelapan mutlak, hanya bisa mendengar suara deru mesin kereta yang semakin keras. Dia mencoba menyentuh dinding untuk menstabilkan dirinya, tapi tangannya malah menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Ketika dia menarik tangannya kembali, dia menyadari bahwa tangannya penuh dengan darah. Suara-suara mulai terdengar di sekitarnya, bisikan-bisikan samar yang tidak bisa dipahami, tawa rendah yang menusuk telinga, bahkan raungan yang terdengar, seperti suara hewan buas. Jonas menutup telinganya dengan kedua tangannya, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Tapi mereka semakin keras, seolah-olah mereka sedang mendekat. Ketika lampu-lampu kembali menyala, Jonas mendapati bahwa dia tidak lagi sendirian. Beberapa penumpang baru telah muncul di dalam gerbong. Semua orang berpakaian usang, dengan kulit pucat dan mata kosong. Mereka duduk diam, tidak bergerak, tapi Jonas tahu bahwa mereka sedang memperhatikannya. Dia mencoba untuk berbicara, untuk bertanya apa yang terjadi, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah duduk kembali di kursinya, memegang tiket tua itu erat-erat, dan berharap bahwa mimpi buruk ini akan segera berakhir. Namun, dalam hatinya yang paling dalam, dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Lampu-lampu di dalam gerbong kembali menyala, tapi cahayanya redup dan berkedip-kedip tak menentu. Jonas duduk di kursi yang sama, memegang tiket tua itu erat-erat seperti seorang anak kecil yang mencengkeram boneka kesayangan untuk mendapatkan rasa aman. Namun, rasa aman itu tidak pernah datang. Di sekitarnya, penumpang-penumpang baru mulai muncul satu persatu. Mereka duduk diam, tanpa suara, tanpa ekspresi. Semua orang memiliki wajah pucat yang sama, mata kosong yang tampak mengarah ke arah Jonas meskipun kepala mereka tidak pernah bergerak. Jonas mencoba mengabaikan kehadiran mereka, tapi pandangannya terus tertarik pada sosok-sosok itu. Ada seorang pria paruh baya dengan jas usang yang robek di beberapa bagian, seorang wanita muda dengan gaun putih bernoda darah, bahkan seorang anak kecil yang duduk sendirian di sudut gerbong. Mereka semua tampak seperti manusia, tapi ada sesuatu yang salah dengan mereka. Sesuatu yang tidak bisa didefinisikan secara logis. Kereta terus melaju tanpa henti, melewati stasiun-stasiun yang semakin lama semakin tidak dikenal. Beberapa stasiun tampak seperti tempat yang pernah dia kunjungi, tapi ada detail-detail kecil yang membuatnya merinding. Poster-poster iklan bergambar wajah-wajah asing dengan senyum aneh. Dinding-dinding yang ditumbuhi lumut hitam, bahkan platform yang dipenuhi oleh sosok-sosok pucat yang menatap lurus ke arah kereta tanpa bereaksi apapun. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ketika kereta melintasi sebuah stasiun kecil yang sepenuhnya gelap, salah satu penumpang baru, seorang anak kecil dengan rambut pirang kusut, bangkit dari kursinya dan berjalan pelan ke arah Jonas. Anak itu tidak lebih dari 8 atau 9 tahun, tapi dia bergerak dengan cara yang aneh, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali. Kakinya terseret sedikit di lantai, dan kepalanya condong ke samping dengan sudut yang tidak alami. Jonas ingin berdiri dan menjauh, tapi tubuhnya terasa berat, seolah kakinya dilekatkan ke lantai dengan lem. Dia hanya bisa duduk di sana, menatap anak itu yang semakin dekat. Mata anak kecil itu besar dan kosong, seperti dua lubang hitam yang menyerap segala cahaya di sekitarnya. Bibirnya yang pucat bergerak pelan, membentuk kata-kata yang Jonas hampir tidak bisa dengar. "Kenapa kamu naik kereta ini?" tanyanya. Suaranya tinggi dan datar, seperti suara rekaman yang rusak. Jonas membuka mulutnya untuk menjawab, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia mencoba lagi, akhirnya berhasil mengeluarkan kalimat yang terdengar seperti bisikan. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin pulang." Anak itu menatapnya tanpa berkedip, lalu tersenyum tipis. Senyuman itu tidak mencapai matanya, malah membuatnya terlihat lebih mengerikan. "Tidak ada yang pulang," katanya pelan. "Semua orang tetap di sini."
Setelah mengatakan itu, anak kecil itu mundur perlahan, kembali ke kursinya di sudut gerbong. Dia duduk diam, menunduk seperti patung yang rusak. Jonas merasakan dingin yang menusuk tulang belakangnya. Dia mencoba mengalihkan pandangannya, tapi matanya terpaku pada penumpang lain yang mulai bergerak satu persatu. Seorang pria parubaya dengan jas usang berdiri dan berjalan ke arah pintu kereta. Dia mencoba membukanya, tapi pintu itu tidak bergerak. Pria itu kemudian menoleh ke arah Jonas. Matanya yang kosong tiba-tiba dipenuhi air mata. Dia berkata dengan suara serak, "Aku sudah mencoba selama bertahun-tahun, tapi pintunya tidak pernah terbuka." Wanita muda dengan gaun putih bernoda darah juga bangkit dari kursinya. Dia berjalan ke arah jendela, menatap kegelapan di luar dengan tatapan kosong. "Mereka bilang kita akan sampai di tujuan," katanya pelan. Tapi tidak ada tujuan, hanya kegelapan. Suara-suara mereka bergema di dalam gerbong, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Jonas menutup telinganya dengan kedua tangannya, berusaha mengabaikan kata-kata mereka. Tapi semakin dia mencoba, semakin keras suara-suara itu terdengar. Suara tangisan, jeritan, bahkan tawa rendah yang menusuk telinga mulai bergabung menjadi satu simfoni mengerikan yang menghancurkan ketenangannya. Ketika dia akhirnya membuka matanya lagi, dia melihat bahwa penumpang-penumpang itu kini berdiri di sekelilingnya, membentuk lingkaran sempit yang membatasi ruang geraknya. Mereka tidak berbicara lagi, tapi tatapan mereka yang kosong membuat Jonas merasa seperti seekor hewan yang terperangkap dalam kandang. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Jonas. Suaranya bergetar hebat. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang tidak memiliki emosi. Namun, saat Jonas menatap lebih dekat, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Wajah-wajah mereka mulai berubah. Kulit mereka yang pucat mulai retak seperti tanah kering, dan di balik retakan itu ada kegelapan pekat yang menyerap cahaya. Beberapa detik kemudian, wajah-wajah mereka benar-benar hilang, digantikan oleh kekosongan mutlak. Tidak ada mata, hidung, mulut, atau bentuk apapun. Jonas mundur ke ujung kursi, napasnya terengah-engah. Dia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Penumpang-penumpang itu semakin mendekat, tubuh mereka yang rapuh mulai bergerak seperti bayangan gelap yang hidup. Jonas merasa seperti dinding tebal sedang menutup di sekitarnya, mempersempit ruang geraknya hingga dia tidak bisa bernapas. Tapi tepat sebelum mereka mencapainya, lampu-lampu di dalam gerbong padam total. Kegelapan mutlak menyelimuti Jonas dan suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Dia duduk di sana, gemetar hebat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa detik kemudian, lampu-lampu kembali menyala. Gerbong itu kosong lagi, hanya ada dirinya dan tiket tua yang masih dia pegang erat-erat. Tapi ketika dia melihat ke cermin di ujung gerbong, dia melihat bayangan penumpang-penumpang itu masih ada di sana, menatapnya dari balik refleksi. Kereta terus melaju tanpa henti, membawa Jonas semakin jauh ke dalam dimensi yang tidak dikenalnya. Di luar jendela, kegelapan pekat menyelimuti segalanya. Tidak ada lagi stasiun, tidak ada cahaya, bahkan tidak ada rel yang terlihat, hanya kehampaan yang tak terukur. Namun, di dalam gerbong, suasana menjadi semakin mencekam. Lampu-lampu yang berkedip-kedip menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak liar di dinding, seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri. Jonas masih duduk di kursinya, memegang tiket tua itu erat-erat seperti satu-satunya penghubung dengan dunia nyata. Tapi rasa aman itu semakin tipis. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sedang mendekat. Suara-suara halusinasi yang dia dengar sebelumnya kini kembali. Tapi kali ini mereka lebih jelas, lebih dekat, dan lebih pribadi. Pertama-tama, dia mendengar bisikan samar di telinga kanannya. Suara itu pelan, hampir seperti angin. Tapi Jonas bisa mendengar kata-katanya dengan jelas. "Kamu tahu, kamu pantas berada di sini." Dia menggelengkan kepala keras-keras, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi kemudian, suara lain datang dari arah yang berlawanan. Kali ini lebih tajam, lebih menusuk. "Ini semua salahmu," katanya. Nada suaranya dingin dan penuh kebencian. Jonas menutup telinganya dengan kedua tangannya, mencoba menahan suara-suara itu masuk ke dalam pikirannya. Tapi mereka tidak datang dari luar, mereka berasal dari dalam dirinya,
sendiri. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah potongan-potongan kenangan buruk yang dia coba lupakan selama bertahun-tahun. Suara pertama mulai berbicara lagi. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Ingat malam itu, kamu meninggalkannya sendirian. Kamu tahu apa yang terjadi setelah itu. Jonas membuka matanya lebar-lebar, napasnya tercekat. Malam itu, malam ketika dia memutuskan untuk pulang kerja lebih awal daripada menemani saudaranya yang sedang depresi. Saudaranya, Thomas, akhirnya mengambil langkah ekstrem beberapa hari kemudian. Jonas selalu merasa bersalah, tapi dia mencoba mengubur perasaan itu begitu dalam, sehingga dia hampir berhasil melupakannya. Namun, suara-suara itu tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka terus mendesak, memaksanya menghadapi kenyataan yang selama ini dia hindari. Kamu tidak melakukan apapun untuk membantunya. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri, kata suara kedua. Kali ini diselingi dengan tawa rendah yang menusuk telinga. Jonas mulai berkeringat dingin. Dia mencoba berdiri, berharap bisa bergerak menjauh dari suara-suara itu, tapi kakinya terasa seperti terikat pada kursi. Dia hanya bisa duduk di sana, menunduk, mencoba menutupi telinganya dengan kedua tangannya. Tapi suara-suara itu semakin keras, seolah-olah mereka sedang berbisik langsung di telinganya, bahkan di dalam kepalanya. Tiba-tiba, lampu-lampu di dalam gerbong padam total. Kegelapan mutlak menyelimuti Jonas, membuatnya merasa seperti tenggelam dalam lautan hitam yang tak berujung. Suara-suara itu kini bergabung menjadi satu, menciptakan simfoni mengerikan yang memenuhi setiap sudut pikirannya. Dia tidak bisa melawan. Jebahana Obesity mendengarkan. Di tengah kegelapan dan keheningan yang mencekam, sebuah suara baru muncul, suara yang sangat familiar. Itu adalah suara ibunya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Suaranya lembut, penuh kasih sayang, tapi juga membawa rasa bersalah yang mendalam. Jonas, sayangku, kata suara itu, hampir seperti nyanyian. Kenapa kamu tidak pernah datang ke pemakamanku? Jonas membeku, napasnya terhenti. Dia ingat betapa sibuknya dia saat itu, bekerja tanpa henti untuk memenuhi tenggat waktu proyek di kantor. Dia bahkan tidak sempat membeli karangan bunga atau sekadar mengirim pesan kepada keluarganya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ibunya akan memahami, tapi sekarang dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan-alasan itu. Aku menunggumu, lanjut suara ibunya, kali ini lebih dingin. Tapi kamu tidak datang. Kamu bahkan tidak peduli. Air mata mulai mengalir di pipi Jonas. Dia ingin berteriak, ingin meminta maaf, tapi suaranya macet di tenggorokan. Suara-suara lain mulai bergabung lagi, kali ini lebih keras, lebih intens. Mereka bukan lagi hanya bisikan, tapi raungan yang memenuhi seluruh ruang di dalam gerbong. Jonas merasa seperti kepalanya akan meledak karena tekanan psikologis yang semakin kuat. Lampu-lampu kembali menyala tiba-tiba, membuat Jonas tersentak. Dia menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara-suara itu. Gerbong itu kosong, tidak ada penumpang lain. Tapi ketika dia melihat ke cermin di ujung gerbong, dia melihat wajah-wajah yang familiar di balik refleksinya. Thomas, ibunya, bahkan teman-teman masa kecilnya yang sudah lama hilang kontak. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong, bibir. Mereka bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang sama. Kamu pantas berada di sini. Jonas mundur ke ujung kursi, tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba berdiri, mencoba lari, tapi kakinya masih terasa berat. Kereta terus melaju, membawanya semakin jauh ke dalam kegelapan. Suara-suara itu tidak berhenti. Mereka terus mendesak, memaksanya menghadapi dosa-dosa yang dia coba lupakan. Ketika dia akhirnya berhasil bangkit, dia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di kursi tempat dia duduk sebelumnya ada tiket tua itu. Tapi kali ini, tulisan di atasnya setelah berubah. Aleh-aleh Silver Pilen, perjalanan tanpa akhir. Sekarang tertulis, pembayaran dosa, tiket satu arah. Kereta terus melaju tanpa henti, membawa Jonas semakin dalam ke dalam labirin jalur bawah tanah yang tidak pernah ada di peta resmi. Lampu-lampu di dalam gerbong kini berkedip lebih sering, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak liar di dinding. Jonas masih memegang tiket tua itu erat-erat. Tapi rasa aman yang dia coba temukan dari benda itu semakin tipis. Pikirannya dipenuhi oleh suara-suara halusinasi
yang terus mendesaknya menghadapi dosa-dosa masa lalunya. Dia mencoba berdiri, ingin menjauh dari kursi tempat dia duduk sebelumnya. Kursi yang sekarang terasa seperti pusat segala ketidaknyamanan. Tapi ketika dia melangkah ke arah ujung gerbong, dia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti tiba-tiba. Sebuah cermin retak yang tergantung di dinding, persis di samping pintu kereta. Cermin itu tampak usang dengan bingkai kayu yang lapuk dan retakan besar yang membelah permukaannya menjadi dua bagian yang tidak simetris. Jonas ragu-ragu, tapi matanya tertarik pada refleksi dirinya sendiri di cermin itu. Awalnya, dia hanya melihat wajahnya yang lelah dengan mata merah dan lingkaran hitam tebal di bawahnya. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Wajahnya di cermin terlihat lebih tua, lebih rapuh, seolah-olah tubuhnya telah melewati bertahun-tahun tanpa istirahat. Kulitnya kering, keriput mendalam mulai muncul di sudut-sudut matanya, dan rambutnya memutih sebagian. Apa ini? Gumam Jonas pelan. Tangannya terangkat untuk menyentuh wajahnya sendiri. Tapi ketika dia melakukannya, refleksinya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Refleksi itu tetap diam, menatap lurus ke arahnya dengan ekspresi dingin dan kosong. Refleksi Jonas tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Kemudian, dengan gerakan lambat yang tidak alami, refleksi itu mulai berbicara. Suaranya datar, seperti rekaman yang rusak, tapi kata-katanya menusuk langsung ke inti jiwanya. Kamu sudah terlalu lama bersembunyi, katanya. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Jonas mundur beberapa langkah, napasnya tercekat. Dia ingin berteriak, ingin meminta bantuan, tapi tidak ada siapapun di dalam gerbong selain dirinya. Atau setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Ketika dia menoleh ke arah kursi tempat dia duduk sebelumnya, dia melihat penumpang-penumpang lain mulai muncul lagi. Mereka duduk diam, mata mereka kosong, tapi kali ini mereka tidak hanya menatap Jonas, mereka menatap cermin itu. Jonas bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang penting tentang cermin itu, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar refleksi biasa. Dia kembali menoleh ke cermin, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdegup kencang. Refleksi dirinya kini benar-benar berbeda. Tubuhnya yang rapuh di cermin mulai berubah, kulitnya mengelupas, wajahnya runtuh seperti pasir yang terbawa angin. Di balik lapisan kulit itu, bukan daging atau otot yang muncul, melainkan tengkorak putih bersinar redup yang menatapnya dengan lubang mata hitam tanpa dasar. Jonas mencoba menjauh, tapi kakinya terasa seperti tertambat di lantai. Refleksi itu, atau entitas apapun yang sekarang menggantikan dirinya di cermin, mulai mendekat. Tangannya yang berupa tulang belulang mulai meraih keluar dari permukaan cermin, seolah-olah mencoba menembus batas antara dunia nyata dan dunia refleksi. Apa yang kamu inginkan dariku? Teriak Jonas, suaranya bergetar hebat. Tapi refleksi itu tidak menjawab. Dia hanya terus mendekat, tangannya yang seperti cakar semakin dekat dengan wajah Jonas. Ketika tangan itu akhirnya menyentuhnya, Jonas merasa seperti ada sesuatu yang dingin dan berat menarik tubuhnya masuk ke dalam cermin. Dia mencoba melawan, mencoba menarik diri, tapi tarikan itu semakin kuat. Dia melihat bahwa penumpang-penumpang lain di dalam gerbong juga mulai bergerak, bangkit dari kursi mereka dan mendekat ke arahnya. Mata mereka yang kosong kini dipenuhi oleh api biru yang menyala, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang sangat dinanti-nantikan. Aku tidak mau ke sana, teriak Jonas, mencoba menahan dirinya di dunia nyata, tapi suaranya hilang dalam raungan mesin kereta yang semakin keras, seolah-olah kereta itu sendiri sedang tertawa padanya. Akhirnya, tarikan itu menjadi terlalu kuat. Tubuh Jonas mulai terhisap ke dalam cermin, satu bagian demi satu bagian. Dia melihat tangannya sendiri mulai berubah, kulitnya mengelupas, ototnya luruh seperti debu. Ketika wajahnya sepenuhnya melewati permukaan cermin, dia melihat refleksi dirinya yang tersenyum dingin tepat di depannya. Selamat datang di sisi lain, kata refleksi itu, suaranya bergema di dalam kepala Jonas. Ketika Jonas akhirnya berhasil menarik dirinya kembali ke dunia nyata, dia mendapati bahwa dia kini berada di kursi yang sama, tapi sesuatu telah berubah. Dia tidak lagi memegang tiket tua itu, tapi sebuah pecahan cermin kecil yang tajam, dengan pantulan wajahnya yang kini terlihat lebih tua dan lebih hancur.
Di seberangnya, wanita tua tanpa wajah itu duduk lagi, tersenyum tipis, seolah-olah dia tahu apa yang baru saja terjadi. Kereta terus melaju tanpa henti, membawa Jonas semakin jauh ke dalam kegelapan yang tak terukur. Di luar jendela, tidak ada lagi stasiun atau rel yang bisa dikenali. Hanya kehampaan pekat yang seolah-olah menelan segala sesuatu. Namun, di dalam gerbong, atmosfer mencekam semakin tebal, seperti kabut yang menggumpal di sekitar Jonas. Setelah insiden dengan cermin retak, dia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, seolah-olah jiwa atau identitasnya perlahan-lahan terkikis oleh waktu dan ruang yang tidak masuk akal. Di tangannya, pecahan cermin kecil itu masih berkilauan redup di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip. Setiap kali dia melihat refleksi dirinya di sana, wajahnya tampak lebih tua, lebih rapuh, bahkan lebih asing. Dia mencoba meletakkannya di samping kursi, tapi entah bagaimana pecahan itu selalu kembali ke tangannya, seperti magnet yang menariknya untuk memandangi horor yang sedang terjadi di dalam dirinya sendiri. Wanita tua tanpa wajah masih duduk di ujung gerbong, diam seperti patung. Tapi kali ini, Jonas menyadari bahwa wanita itu bukan satu-satunya penumpang lain. Penumpang-penumpang aneh mulai muncul satu persatu, duduk di kursi-kursi kosong seperti bayangan yang hidup. Mereka semua memiliki wajah pucat, mata kosong, dan tubuh yang tampak rapuh, seolah mereka telah mati lama, tetapi dipaksakan untuk tetap ada di dunia ini. Namun, ada sesuatu yang baru tentang mereka kali ini. Beberapa dari mereka mulai berbisik pelan. Suara mereka bergabung menjadi satu alunan kata-kata yang tidak jelas. Jonas mencoba mengabaikan suara-suara itu, tapi mereka terdengar semakin dekat, seolah-olah mereka sedang mendekat ke arahnya. Tiba-tiba, kereta melambat. Suara gemuruh logam yang biasanya keras dan kasar berubah menjadi derit halus, seperti roda besi yang bergerak di atas rel yang licin. Jonas menoleh ke arah jendela, mencoba melihat apa yang ada di luar, tapi yang dilihatnya hanya kegelapan pekat yang tak terlihat dasarnya. Namun, ketika kereta akhirnya berhenti sepenuhnya, lampu-lampu di dalam gerbong padam total. Kegelapan mutlak menyelimuti Jonas, membuatnya merasa seperti tenggelam dalam lautan hitam yang tak berujung. Dia mencoba berdiri, mencoba meraba-raba dinding untuk menemukan pegangan, tapi tiba-tiba sebuah cahaya redup muncul di salah satu sudut gerbong. Cahaya itu berasal dari seorang pria parubaya yang duduk di sana. Dia memegang sebuah lilin kecil yang nyaris habis, api biru kehijauan yang menyala di atas sumbunya. Pria itu menatap Jonas dengan mata yang kosong, tapi bibirnya bergerak pelan, membentuk kata-kata yang Jonas hampir tidak bisa dengar. "Kamu ingin tahu kenapa kita di sini?" tanyanya. Suaranya serak dan berat seperti suara seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Jonas ragu-ragu, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Dia mengangguk pelan meskipun dia tidak yakin apakah pria itu bisa melihatnya dalam cahaya yang redup. Pria itu tersenyum tipis, lalu mulai berbicara. Silver Pilen. Kereta ini bukan sekadar kendaraan. Ini adalah tempat bagi orang-orang yang tidak punya tempat untuk pulang. Jonas mengerutkan dahi, mencoba memahami maksud pria itu. "Apa maksudmu? Tempat untuk siapa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap lilin di tangannya. Api biru itu berkedip-kedip seperti detak jantung yang lemah. Kemudian, dia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Dulu, Silver Pilen digunakan sebagai transportasi darurat selama Perang Dunia II, katanya. Tapi tidak hanya untuk membawa orang-orang ke tempat aman. Kereta ini juga digunakan untuk mengangkut mayat-mayat korban perang, orang-orang yang tidak punya keluarga atau tempat pemakaman. Mereka dibuang ke tempat-tempat yang tidak diketahui, ke stasiun-stasiun yang sudah ditutup dan dilupakan." Jonas merasakan dingin yang menusuk tulang belakangnya. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya macet di tenggorokan. Pria itu melanjutkan, seolah-olah tidak peduli dengan reaksi Jonas. "Tapi ada yang lebih gelap lagi," katanya. Suaranya semakin rendah. "Setelah perang berakhir, kereta ini tidak pernah benar-benar dihentikan. Mereka yang terlibat dalam kejahatan, mereka yang meninggal tanpa pengakuan, bahkan mereka yang bunuh diri karena putus asa. Semua orang yang tidak pantas mendapatkan istirahat abadi di dunia nyata, mereka semua dikirim ke sini." Saat pria itu berbicara, cahaya lilin mulai bergerak, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding.
Jonas melihat sosok-sosok manusia yang bergerak lambat, seperti hantu yang tertahan di antara dua dunia. Beberapa dari mereka tampak seperti korban perang, dengan tubuh yang rusak dan pakaian yang compang-camping. Yang lain tampak seperti orang biasa, tapi ada sesuatu yang salah dengan wajah mereka, seolah-olah mereka telah kehilangan identitas mereka. "Dan kamu?" tanya Jonas, suaranya bergetar hebat. "Kenapa kamu di sini?" Pria itu menunduk. Api lilin di tangannya mulai berkedip lebih cepat. "Aku membunuh keluargaku," katanya pelan. "Aku pikir aku bisa melarikan diri dari dosa-dosaku, tapi pada akhirnya aku hanya menemukan diriku di sini, seperti kamu." Sebelum Jonas bisa menjawab, pria itu bangkit dari kursinya. Lilin di tangannya tiba-tiba padam. Cahaya redup di dalam gerbong lenyap, digantikan oleh kegelapan mutlak. Jonas mencoba berteriak, mencoba bertanya apa yang terjadi, tapi suaranya hilang dalam keheningan yang mencekam. Lampu-lampu di dalam gerbong kembali menyala beberapa detik kemudian, tapi pria paruh baya itu sudah menghilang. Gerbong itu kosong lagi, kecuali dirinya dan wanita tua tanpa wajah yang masih duduk di ujung gerbong, tersenyum tipis seolah-olah dia tahu segalanya. Di kursi tempat pria itu duduk sebelumnya, Jonas menemukan sebuah tiket tua lainnya. Ketika dia membuka lipatannya, dia melihat tulisan tangan yang pudar, bertuliskan, "Penumpang tanpa tujuan, perjalanan abadi." Kereta kembali melaju, membawa Jonas lebih dalam ke dalam jalur bawah tanah yang tidak pernah ada di peta resmi. Suara roda besi yang bergesekan dengan rel terdengar semakin berat, seperti raungan binatang buas yang kesakitan. Lampu-lampu di dalam gerbong berkedip-kedip tak menentu, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak liar di dinding. Jonas masih memegang tiket tua itu erat-erat. Tiket yang sekarang bertuliskan, "Penumpang tanpa tujuan, perjalanan abadi." Dia merasa seperti benda itu adalah satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan realitas, tapi dia juga tahu bahwa itu adalah beban yang tidak bisa dilepaskan. Di kursi di depannya, wanita tua tanpa wajah duduk diam, senyum tipis di wajahnya yang kosong membuat Jonas merinding. Dia mencoba mengalihkan pandangannya, tapi tatapan wanita itu seperti magnet yang menarik perhatiannya secara paksa. Jonas merasa seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan wanita itu padanya, sesuatu yang penting namun mengerikan. Tiba-tiba, kereta melambat lagi. Suara gemuruh logam berubah menjadi derit halus, dan lampu-lampu di dalam gerbong kembali redup hingga nyaris gelap. Jonas menoleh ke arah jendela, mencoba melihat apa yang ada di luar, tapi yang dilihatnya hanya kegelapan, pekat yang tak terlihat dasarnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di tengah kegelapan itu, sebuah cahaya redup mulai muncul, seperti api lilin yang menyala di kejauhan. Cahaya itu semakin mendekat, dan ketika kereta akhirnya berhenti sepenuhnya, pintu-pintunya terbuka dengan suara keras yang memekakkan telinga. Jonas terkejut. Ini pertama kalinya pintu kereta terbuka sejak dia naik. Dia ragu-ragu, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Dia bangkit dari kursinya dan melangkah ke arah pintu. Namun, ketika dia mencapai pintu, dia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti tiba-tiba. Di platform stasiun yang gelap dan rusak, ada seorang pria berdiri sendirian. Pria itu tampak seperti kondektur kereta. Dia mengenakan seragam usang dengan topi yang dimiringkan sedikit ke samping. Wajahnya tertutup bayangan, tapi matanya bersinar, redup seperti dua titik api biru kehijauan. Pria itu tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya pelan, seolah-olah mengundang Jonas untuk keluar dari kereta. Jonas mundur beberapa langkah, mencoba menahan dirinya agar tidak mendekat. Tapi kemudian, pria itu mulai berbicara. Suaranya rendah dan berat seperti gema dari dunia lain. "Kamu punya pilihan," katanya. Nada suaranya datar, tapi mengandung otoritas yang tidak bisa diabaikan. "Tinggalkan kereta ini, atau tetap di dalamnya selamanya." Jonas membeku. Napasnya tercekat. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya hilang dalam keheningan yang mencekam. Dia hanya bisa menatap pria itu dengan mata penuh ketakutan. Apa maksudmu?" Akhirnya Jonas berhasil mengeluarkan kata-kata itu. Suaranya bergetar hebat. Pria itu melangkah lebih dekat. Kakinya yang bergerak lambat meninggalkan jejak debu di platform yang kotor. "Kamu bisa keluar dari kereta ini," katanya. "Tapi ada harga yang harus dibayar. Kamu harus mengambil alih peran saya sebagai kondektur Silver Pylon. Kamu akan membimbing penumpang-penumpang lain ke destinasi mereka yang tidak diketahui."
Jonas merasakan dingin yang menusuk tulang belakangnya. Dia mencoba menggelengkan kepala, mencoba menolak tawaran itu, tapi pria itu melanjutkan, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan Jonas lakukan. "Jika kamu menolak," katanya, suaranya semakin rendah, "maka kamu akan tetap di dalam kereta ini seperti orang-orang lainnya. Kamu akan menjadi bagian dari mereka, terjebak dalam perjalanan abadi tanpa akhir." Jonas mundur lagi, tangannya mencengkeram pintu kereta seperti mencari pegangan untuk bertahan hidup. Dia mencoba berpikir, mencoba mencari cara untuk melarikan diri, tapi pikirannya dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan. Dia melihat ke dalam gerbong, mencoba mencari jawaban dari penumpang-penumpang lain, tapi mereka semua hanya duduk diam, menatapnya dengan mata kosong. Wanita tua tanpa wajah itu masih duduk di ujung gerbong, tersenyum tipis, seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jonas merasa seperti dia tidak punya pilihan lain. Dia harus memutuskan, meskipun dia tahu bahwa setiap pilihan akan membawa konsekuensi yang mengerikan. "Apa yang akan terjadi jika aku mengambil alih peranmu?" tanya Jonas. Suaranya nyaris berbisik. Pria itu tersenyum lebar, giginya yang kuning, tampak seperti barisan batu nisan kecil. "Kamu akan menjadi abadi," katanya. "Kamu akan menjaga kereta ini, membimbing penumpang-penumpang lain ke tempat yang seharusnya mereka tuju. Tapi ingat, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Kamu akan menjadi bagian dari Silver Villain selamanya." Jonas merasakan tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba berpikir rasional, mencoba mencari alternatif, tapi dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar lain. Kereta ini adalah labirin tanpa akhir, dan dia sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Akhirnya, dia mengangguk pelan, meskipun hatinya dipenuhi oleh rasa putus asa. Aku akan melakukannya," katanya. Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang lemah. Pria itu tersenyum puas. Dia melangkah mundur ke dalam kegelapan. Tubuhnya mulai memudar seperti asap yang tersapu angin. Sebelum benar-benar menghilang, dia melemparkan sesuatu ke arah Jonas, sebuah kunci tua yang berkarat dengan simbol aneh terukir di permukaannya. "Selamat datang di tim kami," kata pria itu sebelum lenyap sepenuhnya. Ketika Jonas memegang kunci itu, pintu kereta tiba-tiba tertutup dengan suara keras. Lampu-lampu di dalam gerbong kembali menyala, dan dia mendapati bahwa kereta itu kini kosong. Tidak ada penumpang lain, bahkan wanita tua tanpa wajah itu juga telah menghilang. Dia hanya sendirian di dalam gerbong, dengan kunci tua di tangannya, dan tiket yang bertuliskan "Penumpang tanpa tujuan, perjalanan abadi." Kereta mulai melaju lagi, membawa Jonas ke destinasi yang tidak diketahui. Tapi kali ini, dia tidak lagi duduk di kursi biasa. Dia berdiri di depan pintu, memegang kunci itu erat-erat, siap untuk membimbing penumpang-penumpang baru yang akan datang. Kereta terus melaju tanpa henti, membawa Jonas semakin jauh ke dalam dimensi yang tidak dikenalnya. Lampu-lampu di dalam gerbong kini berkedip-kedip lebih sering, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak liar di dinding. Jonas masih berdiri di depan pintu kereta, memegang kunci tua itu erat-erat. Dia merasa seperti tubuhnya bukan miliknya. Lagi, seolah-olah ada kekuatan lain yang sedang mengendalikan langkah-langkahnya. Di tangannya, tiket tua bertuliskan, "Penumpang tanpa tujuan, perjalanan abadi," tampak semakin pudar, seolah-olah tulisannya sedang terhapus oleh waktu yang tak terlihat. Jonas mencoba meletakkannya di saku jaketnya, tapi entah bagaimana tiket itu selalu kembali ke tangannya, seperti magnet yang menariknya untuk terus memandangi horor yang sedang terjadi di dalam dirinya sendiri. Wanita tua tanpa wajah sudah tidak ada lagi di kursinya, tapi suara-suara halusinasi mulai bergema di dalam kepala Jonas lagi. Kali ini, mereka tidak hanya mendesaknya menghadapi dosa-dosanya, mereka juga mulai memberinya instruksi, bisikan-bisikan yang memandunya untuk menjalankan tugas barunya sebagai kondektur Silver Villain. "Buka pintunya," kata suara pertama, pelan tapi mendesak. "Tunjukkan pada mereka jalan yang benar," lanjut suara kedua, nada suaranya dingin dan tanpa emosi. Jonas mencoba mengabaikan suara-suara itu, tapi mereka semakin kuat, seolah-olah mereka sedang berteriak langsung di telinganya. Dia merasa seperti kepalanya akan meledak karena tekanan psikologis yang semakin besar. Akhirnya, dia menyerah dan memutuskan untuk membuka pintu kereta. Ketika pintu terbuka, dia disambut oleh pemandangan yang membuatnya membeku di tempat. Di
Platform stasiun yang gelap dan rusak, penumpang-penumpang baru mulai muncul satu persatu. Mereka semua memiliki wajah pucat, mata kosong, dan tubuh yang tampak rapuh, seolah mereka telah mati lama tetapi dipaksakan untuk tetap ada di dunia ini. Beberapa dari mereka tampak seperti korban perang, dengan tubuh yang rusak dan pakaian yang compang-camping. Yang lain tampak seperti orang biasa, tapi ada sesuatu yang salah dengan wajah mereka. Seolah-olah mereka telah kehilangan identitas. Mereka Jonas mencoba berbicara, mencoba menyapa mereka, tapi suaranya hilang dalam keheningan yang mencekam. Penumpang-penumpang itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan mata yang tidak memiliki emosi. Kemudian salah satu dari mereka, seorang anak kecil dengan rambut pirang kusut, melangkah maju ke arah kereta. Anak itu tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai matanya. "Aku sudah menunggu lama," katanya pelan, suaranya tinggi dan datar seperti rekaman yang rusak. "Kenapa kamu baru datang?" Jonas mundur beberapa langkah, napasnya tercekat. Dia ingin berteriak, ingin meminta bantuan, tapi dia tahu bahwa tidak ada siapapun yang bisa membantunya. Dia hanya bisa berdiri di sana, menatap anak itu dengan mata penuh ketakutan. "Ajak mereka masuk," bisik suara-suara itu lagi, kali ini lebih keras, lebih mendesak. "Ini tugasmu sekarang." Jonas merasakan tubuhnya bergerak tanpa kendali, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali. Dia melambaikan tangannya pelan, mengundang penumpang-penumpang itu untuk naik ke dalam kereta. Mereka mulai bergerak lambat, satu persatu, masuk ke dalam gerbong, seperti bayangan yang hidup. Ketika mereka duduk di kursi-kursi kosong, mereka tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan dengan mata kosong. Ketika penumpang terakhir masuk, pintu kereta tertutup dengan suara keras yang memekakkan telinga. Kereta mulai melaju lagi, membawa mereka semua semakin jauh ke dalam kegelapan. Jonas kembali berdiri di depan pintu, memegang kunci tua itu erat-erat, siap untuk membimbing mereka ke destinasi yang tidak diketahui. Namun, ketika dia melihat ke cermin di ujung gerbong, dia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Refleksinya di cermin kini benar-benar berbeda. Wajahnya yang dulu penuh dengan ketakutan dan kebingungan kini terlihat lebih tua, lebih rapuh, bahkan lebih asing. Kulitnya kering, keriput mendalam mulai muncul di sudut-sudut matanya, dan rambutnya memutih sebagian. Tapi, yang paling mengejutkan adalah senyum tipis yang muncul di wajahnya. Senyum yang tidak mencapai matanya, mirip dengan senyuman wanita tua tanpa wajah yang dia temui di awal perjalanan ini. Refleksi itu menatapnya dengan mata kosong, lalu mulai berbicara. Suaranya datar, seperti rekaman yang rusak, tapi kata-katanya menusuk langsung ke inti jiwanya. "Selamat datang di tim kami," katanya, suaranya bergema di dalam kepala Jonas. Ketika Jonas akhirnya berhasil menoleh dari cermin, dia mendapati bahwa dia sudah tidak lagi memegang kunci tua itu. Di tangannya kini ada sebuah topi usang dengan simbol aneh terukir di permukaannya. Topi yang sama persis dengan yang dikenakan oleh kondektur misterius yang sebelumnya menawarkan padanya untuk mengambil alih peran ini. Dia mencoba melepaskan topi itu, tapi entah bagaimana topi itu melekat erat di kepalanya, seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Ketika dia melihat ke arah penumpang-penumpang lain, mereka semua menatapnya dengan mata kosong. Bibir mereka bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang sama. "Selamat datang di tim kami." Kereta terus melaju tanpa henti, membawa Jonas semakin jauh ke dalam kegelapan. Dia tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri. Dia merasa seperti bagian dari kereta ini, seperti roda besi yang bergesekan dengan rel, seperti mesin yang terus bekerja tanpa henti. Kereta terus melaju tanpa henti, membawa Jonas semakin jauh ke dalam kegelapan yang tak terukur. Di luar jendela, tidak ada lagi stasiun atau rel yang bisa dikenali, hanya kehampaan pekat yang seolah-olah menelan segala sesuatu. Namun di dalam gerbong, atmosfer mencekam semakin tebal, seperti kabut yang menggumpal di sekitar penumpang-penumpang. Baru yang kini duduk diam, menatap lurus ke depan dengan mata kosong. Jonas masih berdiri di depan pintu kereta, memegang topi usang itu erat-erat di kepalanya. Dia merasa seperti tubuhnya bukan miliknya lagi, seolah-olah ada kekuatan lain yang sedang mengendalikan langkah-langkahnya. Pikirannya dipenuhi oleh suara-suara halusinasi yang terus mendesaknya untuk menjalankan tugas barunya sebagai kondektur Silver Pilot. Namun, kali ini dia tidak lagi merasa takut.
Ketakutan yang dulu menghantui setiap langkahnya kini digantikan oleh perasaan kosong, sebuah kehampaan yang membuatnya merasa seperti mesin tanpa emosi. Dia tidak lagi mempertanyakan apa yang terjadi padanya. Dia hanya menjalani perannya seperti roda besi yang bergesekan dengan rel, tanpa akhir, tanpa tujuan. Ketika kereta melintasi sebuah stasiun tua yang sepenuhnya gelap, pintu-pintunya tiba-tiba terbuka dengan suara keras yang memekakkan telinga. Di platform stasiun itu, seorang pria muda berdiri sendirian. Dia tampak bingung dan cemas, matanya memindai kegelapan di sekitarnya, seperti mencari jawaban atas situasi yang tidak masuk akal. Pria itu mengenakan jaket kantor yang sama, persis dengan yang dulu dipakai Jonas ketika pertama kali naik kereta. Inti Jonas melihat pria itu, dan sesuatu di dalam dirinya bergetar. Dia mengenali ekspresi panik itu. Ekspresi yang dulunya tercermin di wajahnya sendiri. Tapi kali ini, dia tidak merasa iba atau ingin membantu. Sebaliknya, dia tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang tidak mencapai matanya. "Selamat datang di Silver Pilen," kata Jonas. Suaranya datar seperti rekaman yang rusak. Pria muda itu menoleh ke arahnya, matanya dipenuhi oleh rasa takut. Apa ini? Kenapa kereta ini tidak berhenti di stasiun biasa?" Jonas tidak menjawab. Dia hanya melambaikan tangannya pelan, mengundang pria itu untuk naik ke dalam kereta. Pria muda itu ragu-ragu, tapi akhirnya melangkah maju, seolah-olah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Ketika dia masuk ke dalam gerbong, pintu kereta tertutup dengan suara keras, dan lampu-lampu di dalam gerbong mulai berkedip-kedip lebih sering. Ketika pria muda itu duduk di salah satu kursi kosong, dia menatap Jonas dengan mata penuh ketakutan. "Apa yang terjadi? Kemana kita akan pergi?" Jonas hanya tersenyum tipis, lalu berbalik ke arah jendela. Dia tidak menjawab pertanyaan itu, karena dia tahu bahwa tidak ada jawaban yang bisa diberikan. Silver Pilen bukanlah tentang tujuan. Itu adalah tentang perjalanan yang tak berujung, tentang orang-orang yang terjebak dalam siklus abadi tanpa akhir. Dicermin di ujung gerbong, refleksi Jonas kini benar-benar berbeda. Wajahnya yang dulu penuh dengan ketakutan dan kebingungan kini terlihat seperti patung, dingin, tanpa emosi, bahkan tanpa jejak kehidupan manusia. Kulitnya yang kering dan keriput bersinar redup di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip, dan matanya yang kosong menatap lurus ke depan seperti dua lubang hitam tanpa dasar. Penumpang-penumpang lain di dalam gerbong mulai berbisik pelan, suara mereka bergabung menjadi satu alunan kata-kata yang tidak jelas. Mereka semua menatap pria muda itu dengan mata kosong, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang sangat dinanti-nantikan. Kereta terus melaju, membawa mereka semua semakin jauh ke dalam kegelapan. Jonas tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri. Dia merasa seperti bagian dari kereta ini, seperti roda besi yang bergesekan dengan rel, seperti mesin yang terus bekerja tanpa henti. Dia tidak lagi mempertanyakan apa yang terjadi padanya. Dia hanya menjalani perannya sebagai kondektur Silver Pilen. Ketika dia melihat ke arah pria muda itu, dia menyadari bahwa siklus ini tidak akan pernah berakhir. Setiap kali kereta berhenti di stasiun tua, penumpang baru akan masuk, dan seseorang akan mengambil alih peran yang dulu dijalani oleh Jonas. Ini adalah kutukan yang abadi, sebuah perjalanan tanpa akhir yang akan terus berlangsung selamanya. Di kursi tempat pria muda itu, duduk tiket tua itu muncul entah dari mana. Pria itu mengambilnya dengan tangan gemetar, dan ketika dia membuka lipatannya, dia melihat tulisan tangan yang pudar bertuliskan, "Silver Pilen, perjalanan tanpa akhir." Kereta terus melaju, membawa mereka semua semakin jauh ke dalam kegelapan. Jonas berdiri di depan pintu, memegang topi usang itu erat-erat, siap untuk membimbing penumpang-penumpang baru ke destinasi yang tidak diketahui.